Alhamdulillahilladzi awdaha at-tariqa ila sabilil muhtadin wa sahhala manhaja li sa'adatil muttaqin wa absara basairal musaddiqina bi anwa'il ulumi wal ahkami fid din wa manahum asraral iman wa anwarul yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yaqulu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Wa yaqulu ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari ulaika humul muflihun. Shadaqallahu alaihi. Jamaah tamu Allah yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama meningkatkan syukur kita kepada Allah sebagai wujud ketakwaan kepada Allah, dalam arti kita selalu ingat kepada Allah bahwa sekecil apapun nikmat yang kita peroleh adalah dari Allah. Seyogianya artinya kita memuji kepada Allah, dan selanjutnya kita tingkatkan ketaatan kepada Allah, baik melaksanakan perintah maupun menjalankannya. Dan hati-hati, nikmat apapun akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Karena itu nikmat yang kita peroleh hanya diizinkan dalam rangka mencari ridho Allah. Dengan kata lain, nikmat itu harus jadi sarana ibadah kepada Allah. Kemudian nikmat itu harus dipelihara. Yang paling penting di antara nikmat kita sudah tahu semua adalah nikmat iman Islam. Karena bagaimanapun nikmat panjang umur dengan segala harta benda yang mungkin kita peroleh, tapi kalau iman tidak dimiliki, harta benda dan pangkat yang pernah kita duduki di dunia tidak berarti apa-apa. Hanya iman dan amal solehlah yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Kita syukuri bahwa kita telah mengklaim diri, yang mudah-mudahan klaim kita juga diakui oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat yang telah saya sampaikan tadi, Ali Imran ayat 10, ada suatu hal yang harus betul-betul kita syukuri, bahwasanya Allah telah menetapkan bahwa umat Muhammad ini kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik umat kata Allah. Ukhrijat linnas, yang telah lahir di tengah manusia, dibandingkan bersiapapun kamu yang terbaik. Tapi yang terbaik ini kalau kalian ini ta'muruna bil ma'ruf, kalau secara kontinu kamu selalu mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu selalu mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan begitu pula iman para Allah dipertahankan secara kontinu dan perahu kepada Allah. 3 sifat yang harus kita miliki menjadi umat terbaik adalah amar ma'ruf, nahi munkar, dan beriman kepada Allah. Insya Allah sifat ini akan menjadi milik kita kalau kita masih seperti ini. Kemudian ada yang perlu mendapat perhatian di sini.
Kita tahu bahwa iman ini merupakan fondasi dari segala kebaikan, bahkan asas untuk menjadi orang ahli surga. Bahwa iman, amal apapun hanya akan bisa menjadi amal kalau diawali dengan iman. Tetapi dalam ayat ini justru iman ditaruh di belakang. Allah menaruhkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ada apa ini? Ini menunjukkan betapa pentingnya, semua ulama sepakat saking pentingnya amar ma'ruf dan munkar sehingga dalam ayat ini diletakkan di depan daripada iman. Yang artinya kalau kita punya keimanan dan ingin aman abadi, maka salah satu konsepnya adalah beramar ma'ruf dan nahi munkar. Itulah kesimpulan para ulama. Maka tatkala amar ma'ruf nahi munkar ini sudah ditinggalkan, akan terjadi satu pengikisan daripada iman itu sendiri. Barangkali ada baiknya kita merenung sekarang. Apakah segelintir sudah bebas dari munkar? Masya Allah. Jangan pura-pura tidak tahu dan jangan tidur kita. Tiap hari berita memberikan kita menjadi makanan pagi. Soal pembunuhan, soal pelecehan seksual, bahkan minuman keras masih merupakan masalah. Pekan ini dikejutkan di Jalan Saga berapa orang yang mati akibat minuman keras. Itu munkarat yang tidak boleh kita anggap sepele. Yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Al-Imran ayat 110, kalau kita ingin sukses dalam hidup ini, maka di samping kita perhatikan sebagai khairul ummah, kita memperhatikan untuk mendapat keberuntungan. Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun." Hendaklah ada di antara kamu ummatun, sekelompok ummah. Kalau kita berkata ummah, di situ ada pemimpin dan ada pemimpin. Artinya ada orang yang selalu menyeru kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita tidak usah susah-susah ini. Di masyarakat kita ada susunan kepemerintahan paling rendah adalah RT. Naik ke atas ada RW, naik ke atas ada lurah, ke atas lagi ada camat. Sebenarnya ini termasuk yang ditegur atau diperintah rakyat ini untuk berfungsi sebagai manusia yang berkontribusi selalu amar ma'ruf nahi munkar. Coki upami sadayana kompak tiap RW, tiap RT kena kompak jeung wargana mencegah mungkarat, tidak akan terjadi lagi seperti kasus di Jalan Saga. Nialingan ke babaturan, eta teh barang terlarang. Warung dagangnya dibejaan orang. Itu termasuk nahi munkar. Kemudian amar ma'ruf, bagaimana? Kita sedang ngobrol, ada azan di mana? Berenjuk orang sholat berjamaah. Apakah sudah seperti itu kita di masyarakat? Kepada keluarga kita, pada anak kita yang terdekat. Anak malas baca Quran, suka disuruh baca Quran enggak? Atau sendiri memberi contoh baca Quran dengan ucapan maupun tindakan. Untuk amar ma'ruf ini kita harus bisa semuanya. Tak perlu punya jabatan sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Mari kita gelar-galakan, kita jadikan sesuatu kebiasaan dalam masyarakat mengajak kepada kebaikan. Ini tugas kita. Ya'muruna bil ma'ruf, itulah orang beriman. Jangan menjadi orang hanya cukup saya mukmin, saya amal soleh. Sampai di situ enggak. Akan merugi kalau kita sudah iman amal soleh tidak melakukan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Surat Al-Asr baca kembali. Tatkala Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang terbaik di antara kita?" Rasulullah mengatakan, yang terbaik tentunya adalah at-taqwa li manusia yang paling takwa kepada Allah. Yang kedua, wasallallahu lirahmi, orang yang sangat bagus silaturahminya. Kemudian yang ketiga, wa amuruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar, orang yang paling rajin amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang sanksinya apa? Apabila amar ma'ruf nahi munkar ini tidak dilaksanakan, bukan hal mustahil akan terjadi kutukan seperti kutukan yang Allah berikan kepada Bani Israil.
Dalam surat Al-Maidah ayat 78 dan ayat 79 kita membaca bunyinya seperti ini. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw kanu ya'tadun. Kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Shadaqallahu adzim. Telah terjadi kutukan kepada orang kufur di antara Bani Israel. Kutukan melalui lisan Rasulnya itu Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Zalika bima asaw. Itu terjadi karena mereka telah mewabah perbuatan maksiat. Masyarakat sekelilingnya sudah menganggap budaya biasa pada maksiat. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melanggar rambu-rambu ilahi. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka sudah membisu, tidak melakukan nahi mungkar atas perbuatan yang tidak baik di kalangan mereka. Labik sama kanu yaf'alun. Sungguh jelek perbuatan mereka. Karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita manusia, terutama umatnya, ya ayuhan nas, muru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar qabla an taqulu fa yustajabu lakum wa qabla an tastaghfiru fala yughfaru lakum. Wa innal amra bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar la yanfa'u rizqan wa la yuqarribu ajalan. Wa innal ahbara minal yahud wa ruhbana minan nasara lamma tarakul amra bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar la'anahumullahu 'ala sa'abiyahim summa 'ammu bil balagh. Rawahu Muslim. Terjemahnya wallahu a'lam bimuradi. Wahai sekalian manusia, kalian harus benar-benar berusaha mengajak orang berbuat baik dan segala dari kemungkaran sebelum kamu berdoa tidak dikabulkan. Ini ancamannya kalau di masyarakat sudah tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, akan terjadi salah satu bencananya doa wala dijabah. Yang kedua, wa qabla an tastaghfiru fala yughfaru lakum, dan sebelum kalian bertobat kemudian tobat kamu tidak diampuni lagi sebelum datangnya sakratul maut. Apabila amar ma'ruf tidak dilakukan, tandanya istighfar pun tidak akan berhasil amal. Kalau sekeliling kita dibiarkan perbuatan maksiat, sekeliling kita orang malas tidak melakukan kebaikan. Kemudian berikutnya, wal amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Kamu jangan takut dengan amar ma'ruf, takut rezeki kamu terhalang, insyaallah. Jangan takut kehilangan rezeki. Jangan pula kamu takut mati, wala yaqrubul ajal. Dengan amar ma'ruf nahi munkar tidak akan menyebabkan kamu segera mati. Alhamdulillah, saya sendiri sudah takdirkan oleh Allah menjadi manusia yang ditempatkan di Bandung. Sejak sampai di Bandung, saya selalu bersama kiai melakukan kegiatan seperti ini. Alhamdulillah, Masjid Raya itu sudah lebih 20 tahun saya. Ternyata usia saya sekarang sudah kepala 8, masih hidup saya. Padahal saya mengatakan benar, yang salah itu salah. Baik itu di hadapan masyarakat biasa, sekalipun saya di hadapan pejabat, nggak takut, karena harus lebih takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, sesungguhnya pendeta-pendeta Yahudi, begitu pula rahib-rahibnya orang Nasrani dulu, tatkala mereka sudah malas meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, masyarakat dibiarkan melakukan kejahatan, saat itulah datang kutukan Allah melalui lisan Nabi Daud alaihissalam. Tetapi tak mempan lisan Nabi Daud Nabi Isa, maka terjadilah balai-balai yang menimpa kepada seluruh masyarakat. Jadi dengan kita meninggalkan amar itu logikanya sangat gampang. Manusia akan semakin enak berbuat jahat, malas berbuat baik, akan terjadi kejahatan di muka bumi. Tentunya ini lebih bahaya daripada wabah corona yang pernah kita lalui. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan khutbah ini kita beri kemampuan Allah sadar apa yang harus kita perbaiki. Kalau kita sekarang gemar-gembor sejak zaman kampanye tahun 2014 kita sudah mendengungkan revolusi mental dan sebagainya, tetapi kenyataannya kebobrokan masih tetap terjadi di mana-mana. Faktor penyebabnya apa? Masih ada ganjalan manusia malas amar ma'ruf nahi munkar. Penyakit apa yang menimpa manusia ini?
ternyata Rasulullah SAW pernah memprediksi bahwa kendalanya tiada lain adalah manusia karena mabuk cinta dunia dan manusia mabuk membiarkan kebodohan. Dirinya tidak tahu agama, sudah merasa pintar, sudah tidak mau majid lagi. Wasiatkum sakratani, kata Nabi, kepada kalian akan datang dua kemabukan, sakratul hubbul aish. Salah satunya adalah manusia terlalu senang dengan kehidupan dunia, pokok akhirat. Wa ubal jahli, dia senang dengan kebodohan, tidak tahu agama, Al-Quran dan Sunnah dijauhi. Fa inda dzalik, maka tatkala itulah la ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kamu sudah malas beramar ma'ruf nahi munkar. Sementara kalau masih ada orang yang mau melakukan kegiatan ini dalam keadaan masyarakat seperti itu, Nabi mengatakan wal qaimuna bil kitab was sunnah kasabiqina al-awwalin wal muhajirin wal ansar. Rawahu Muslim. Artinya orang yang masih tetap gigih mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, amar ma'ruf nahi munkar, mereka akan berhak mendapat pahala seperti sahabat muhajirin dan ansar. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti saya sampaikan perintis Allah apa yang akan terjadi di dalam khutbah kedua. Mudah-mudahan khutbah pertama ini menggugah hati saya, menggugah hati kita semua. Kita sekarang melek kuping kita pasang, mata kita lihat bagaimana keadaan masyarakat sekarang. Kita tidak boleh tinggal diam, kita harus segera berbuat tindakan yang nyata. Itulah yang dituntut oleh Allah SWT dengan beramal. Barakallahu lakum bil ayatil hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatan su'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa la nakfuru wa natawakkal alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sholatan kamilatan daimatan ila yaumil qiyamah. Al-hadirun hadanallahu yakum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Jamaah yang mata Allah di khutbah kedua ini, mari kita sedikit perjelas tentang nahi mungkar. Untuk amal ma'ruf nahi mungkar tak perlu saya uraikan lagi. Untuk amal ma'ruf kita bisa semua sesuai dengan kapasitas masing-masing di lingkungan kita masing-masing. Tapi untuk nahi mungkar ini memang agak berat. Nabi sendiri mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa orang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah mungkar itu dengan kekuasaannya. Ini untuk para penguasa yang punya kewenangan. Bagaimana kalau seperti kita orang awam tidak kekuasaan? Fa'ilam jasati fabilisani. Tergaduh kekuasaan mah ngelingan tulisan dengan tulisan. Tulis itu dari HP kepada teman kita sampaikan. Kalau itu tidak mampu, bagaimana? Beri kuleta. Fa'ilam yastati fabiqalbihi. Muntiasa makuhat bahwa kita tidak setuju dengan segala kemungkaran yang terjadi. Cuman kalau hati kita hanya mampu berdoa, ya Allah semoga kemungkaran ini segala rumah bumi, itu tandanya imannya sangat lemah sekali. Makanya sudah pasti orang yang membisu seakan-akannya setuju dengan kemungkaran, sudah entah kemana terbangnya iman dia. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat perhatikan apa yang pernah Rasulullah prediksi. Di akhir zaman ini akan terjadi sayati ala ummati zaman yafiruna 'anil ulama wal fuqaha fayabdalahum bi salasi balayati. Akan datang kepada umatku nanti suatu zaman krisis, mereka sudah tidak perlu lagi dengan ulama. Jauh di majlis taklim, jauh dari orang mengerti agama. Maka tata itu Allah akan melimpahkan bencana. Pertama, ya jaliyahumullah bisalasi walayatin yudhibul barakah kathir. Usaha mereka tanpa keberkahan. Sampai usaha maksimal tapi kesayangan nasalitip untuk. Banyak sekali produk hasil biayanya tinggi tapi tak ada manfaatnya.
shelter sabaraha biaya eta biaya di Kota Bandung teu aya manfaat saeutik acan jadi bulbaran pasti itu berapa miliar uang digunakan untuk itu. Ini contoh. Yang kedua, Syaikhul itu mau alim sultanan jairo karena masyarakat jauh ulama identik jauh dari agama tatkala memilih pemimpin mereka lebih milih daripada mempertahankan akidah lebih baik menerima hadiah. Lahirlah pemimpin-pemimpin yang curang, jahat di muka bumi. Yang ketiga, ini yang paling bahaya. Yusallitullahu alim sultanan jairo fayahduduna minad dunya bighairi iman. Dia akan keluar dari dunia. Ka ulama geus antipati kana ajaran namu geus jauh. Mautna moal tiasa husnul khatimah. Su'ul khatimah tanpa iman berarti petaka abadi. Buat mereka yang su'ul khatimah seperti yang mati akibat minuman keras yang dianggap sepele. Nabi sudah menegaskan mudminu khamrin ka'abdil wasan. Orang yang gemar minum arak itu sama dengan penyembah berhala musyrik. Tidak mata kafiron, bila mati itu mati dalam kekuburan itu. Makanya kita harus sayang saudara kita. Maka dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar bukan apa-apa, kita sayang diri kita. Saya sayang keluarga kita. Dengan penuh kasih sayang dan misalkan, mari kita ajak saudara berbuat baik. Mari kita cegah saudara kita sayangi itu jangan dibiarkan. Karena kalau mati seperti itu sudah nggak bisa ketulungan. Di Bangsa Sapin Yasin itu 1 juta jelema dia mulai hartosna. Kenapa? Imannya sudah hilang. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jamaah Masjid Agung yang hadir di sini menjadi manusia yang diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang dijatahkan masuk surga. Amin. Kita semua tentu mengharap ingin menjadi manusia yang dirindukan surga. Siapa manusia yang dirindukan surga? Salah satunya adalah man jalasal ulama fi jalasihi. Orang yang begitu asik senang duduk di simpu di mana ada ulama mengajarkan Quran di sunnah, di situ dia berada. Tak pernah absen kecuali di situ. Yang kedua yang diusulkan surga adalah mandawam duha. Orang yang sudah biasa sholat duha. Duha saja sudah dawam, apalagi yang fardunya berjamaah terus. Insya Allah yang sudah dawam duha dirindukan surga. Kenapa? Surga itu 8 pintu. Salah satunya pintu duha. Nonton biasa duha insya Allah diantosan ke surga. Yang ketiga adalah orang yang zikirnya tidak putus. Berzikir seperti malaikat, berzikir dengan kalimat yang paling Allah suka. Zikir bersurjana yang Nabi terima waktu Mi'raj. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Kalimat ini sekarang sudah tembus di sana. Begitu ucapkan langsung yarfa'uhu diangkat menjadi pohon di surga. Orang yang terus zikir dengan ini insya Allah termasuk yang dirindukan surga. Tatkala orang lain sedang kepanasan, ngeri di mahsyar, penunggu kebun ini nanti akan bilang, Pak, tong kepanasan, ya kebun kaungan Bapak. Karena itu kalau amar ma'ruf nahi munkar belum kita laksanakan sepenuhnya, coba lengkapi diri kita dengan zikir pada Allah. Mudah-mudahan hati orang lulus di kesaran Gusti Allah. Jangan selalu mencintai dunia. Dunia teh ulah bodoh orang bakal ditinggalkeun eta karena dunia bakal ditinggalkeun orang subuh-subuh ari karena salat talangke. Ayo kita mikir sekarang. Untuk itu dengan zikir solusinya. Berzikirlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita menjadikan hidup ini sebagai sarana menuju kampung akhirat. Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin al mu'minat ahya'i minhum la ilaha illallah astaghfirullah li dzambi walil mu'minin wal mu'minat adada khalqi wa rida nafsi wa zinata asli wa midada kalimati. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawallan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu wal ghafurur rahim.